Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Jember. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dengan mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Ria Fauzia, SAB, SPD, MSI. Kami terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di antaranya saya sendiri, Nadia Alil Afkarina dengan NIM 23 03404041 Dan saya Putri Amalia dengan NIM 23034040404106. Dan saya Putri Nur Alifia dengan NIM 230340404101. Dan inilah pengantar secara umum tentang pengantar ilmu psikologi sosial. Aku orangnya pendiam, gak suka ribut, dan aku lebih suka sendiri. Mel. Kamu ikut demo ya? Masa anak PMI gak ikut orasi? Kamu harus aktif lagi kayak kemarin. Padahal aku gak terlalu suka keramaian. Tapi karena aku bagian dari mereka, ya udah deh, aku ikut aja. Oke deh. Anak ini kok jarang senyum sih, sombong banget. Mbak, ini kontaknya. Makasih ya. Ternyata aku selalu mempersepsikan orang, dia aslinya ramah banget ya. Mau bareng nggak? Boleh, ayo. Halo sahabat mahasiswa, jadi apa yang bisa kita petik dari cerita pendek tadi? Yang pertama, sebenarnya apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana kehadiran orang lain baik nyata maupun hanya dibayangkan bisa mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Nggak harus seorang yang beneran hadir secara fisik, tapi bisa juga orang yang cuma ada dalam pikiran kita. Intinya manusia itu makhluk sosial, dan psikologi sosial membantu kita memahami cara kita berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, di sini kita akan menjelaskan tampilan video yang sudah dipaparkan tadi dalam pandangan psikologi sosial. Dalam psikologi sosial, kita mempelajari tentang yang pertama, ada konsep diri dan identitas sosial. Dalam psikologi sosial, konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, termasuk keyakinan, identitas, dan nilai-nilai pribadi. Sedangkan identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang terbentuk karena keanggotaan dalam suatu kelompok, seperti agama, organisasi, profesi, atau komunitas. Yang kedua ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial merujuk pada bagaimana perilaku, sikap, dan pendapat seseorang dapat berubah karena kehadiran atau tindakan orang lain.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok dan saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga, konformitas. Perubahan perilaku atau pendapat agar sesuai dengan kelompok. Meskipun tidak sesuai dengan keyakinan pribadi, biasanya karena tekanan sosial ingin diterima atau takut dikucilkan. Ketika seseorang menyetujui pendapat kelompok, meskipun dalam hati tidak setuju, ini terjadi karena adanya tekanan sosial, kebutuhan untuk diterima dan keinginan untuk menghindari konflik. Dalam psikologi sosial, pengaruh seperti ini sangat umum terjadi di lingkungan sekolah, organisasi, bahkan media sosial. Yang keempat, sikap dan perubahan sikap. Sikap adalah perasaan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu, bisa orang, benda, ide, atau situasi. Perubahan sikap terjadi saat seseorang mengubah pandangan seseorang, perasaan, atau tindakannya terhadap sesuatu hal. Sikap bias berubah ada beberapa hal, antara lain seperti pengaruh teman, pengalaman baru, atau informasi baru. Persepsi sosial dan prasangka. Persepsi sosial adalah cara kita melihat, memahami, dan menilai orang lain berdasarkan penampilan, ekspresi, dan informasi yang kita tangkap. Prasangka adalah sikap negatif yang terbentuk sebelum mengenal seseorang secara utuh. Misalnya berdasarkan stereotip atau label kelompok. Stereotip itu apa? Stereotip itu adalah anggapan umum atau label terhadap suatu kelompok orang berdasarkan ciri-ciri tertentu, tanpa melihat perbedaan individu di dalamnya. Hubungan sosial dan perilaku prisososial. Hubungan sosial adalah interaksi yang terjadi antar individu yang saling mengenal untuk komunikasi dan membentuk ikatan. Bisa jadi teman, sahabat, atau rekan kerja. Perilaku prososial merupakan tindakan sukarela yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam hidup, kita sering merasa bahwa keputusan, sikap, bahkan perasaan kita berasal dari diri sendiri. Tapi psikologi sosial mengajarkan kita bahwa manusia tidak pernah benar-benar bebas dari pengaruh sosial. Tertawa karena orang lain tertawa, gugup karena sedang diamati, ikut pendapat kelompok walau berbeda, semua itu menunjukkan satu hal. Kita bukan hanya makhluk berpikir, tapi juga makhluk sosial. Maka dengan memahami psikologi sosial, kita bukan hanya belajar tentang orang lain, tapi juga belajar memahami diri kita sendiri. Karena untuk mengetahui siapa kita sebenarnya, kita harus mengetahui sejauh mana orang lain dapat mempengaruhi kita. Karena memahami orang lain adalah langkah pertama untuk benar-benar memahami diri sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.